Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya menemukan satu kitab khurafat baru. Kitab ini adalah bernama Kitab Stilatul Ahli. Ini adalah kitab manaqib dari Bani Fadl. Ini dikarang juga oleh orang Ba'alawi. Jadi kitab Silatul Ahli yang akan saya baca ini di halaman 90. Kitab ini karya dari Syekh Muhammad bin Aud bin Muhammad Ba Fadl. Jadi kitab ini tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab khurafat lain seperti Tadhkirun Nas, Kunuzu Sa'adah Al-Abadiyah, Syarhul Ainiyah, Al-Huron, dan kitab-kitab khurafat karya ulama Ba'alawi lainnya. Jadi memang sudah menjadi ciri khas kitab Ba'alawi ini menggelorakan terkait khurafat-khurafat dari moyang-moyang mereka. Sehingga saya tertarik untuk menunjukkan kepada publik bahwa inilah ajaran kitab Ba'alawi yang sesungguhnya. Dan apakah ajaran yang tertulis dalam kitab Silatul Ahli ini nantinya disebut khurafat atau tidak menurut penonton? Ya, penonton nanti diasumsi sendiri-sendiri. Saya hanya membacakan, adapun mau dianggap sebagai keramat atau mau dianggap sebagai khurafat, ya nanti disimpulkan setelah selesai menonton video ini. Jadi kitab Silatul Ahli yang akan saya baca ini di halaman 90. Namun sebelum masuk pada inti pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan langsung saya bacakan kitab Silatul Ahli halaman 90. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya baca ini benar-benar dari kitab Ba'alawi, bukan karena saya menebar kebencian atau bukan karena saya ini tidak suka dengan kami Ba'alawi. Tetapi saya hanya menunjukkan karya-karya dari moyang-moyang Ba'alawi, bahwa memang karya dari moyang-moyang Ba'alawi yang mengajarkan terkait khurafat-khurafat oleh moyang-moyang mereka. Penonton bisa simak teks yang akan saya tampilkan di layar, sehingga pada saat saya membaca, penonton bisa ikut menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abul Yamani At-Tabari Al-Makki radhiyallahu anhu, idza ata ahadun minal khawasi ila qabril faqihi Fadl ibn Muhammad ibn Abi Fadl yazurahu akhraja al-faqihu yadahu min qabrihi wa safaha man ya'tihi radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi. Artinya apa? Artinya bahwa Muhammad bin Abu Fadl ini berkata, perkataannya gimana? Bahwa Abu Yaman At-Tabari Al-Makki ini berkata, ketika salah seorang dari kalangan atas datang ke makam Al-Faqih Fadl bin Muhammad bin Abi Fadl untuk menziarainya, maka Al-Faqih itu akan mengulurkan tangannya dari kuburnya dan berjabat tangan dengan siapa saja yang datang kepadanya dan mengambil manfaat dari mereka. Jadi intinya adalah bahwa ketika ada orang dari kalangan atas, ini orang kalangan atas ini ya bisa disebut ulama lah. Kalau yang menziarahi makom Al-Faqih Fadl bin Muhammad bin Abi Fadl, ini adalah orang yang dari kalangan atas, dari para ulama, maka Al-Faqih Fadl ini akan mengulurkan tangannya dari dalam kubur, kemudian mengajak berjabat tangan kepada mereka yang menziarainya. Kemudian Al-Faqih Fadl bin Muhammad ini akan mengambil manfaat dari mereka. Jadi mereka ini
mereka ini khususnya ya orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Jadi ketika yang menziarahi makam Al-Faqih Fadl bin Muhammad ini seorang ulama atau orang yang punya kedudukan khusus, orang yang punya kedudukan tinggi, maka tangan Al-Faqih Fadl bin Muhammad ini akan keluar dari dalam kubur. Kemudian mengajak berjabat tangan kepada si peziarahnya. Kemudian mengambil manfaat dari si peziarah tersebut. Berarti ini khususnya kalau yang ziarah itu kita-kita, orang yang tidak punya kedudukan, orang yang tidak punya gelar ulama, ya tangan Al-Faqih Fadl bin Muhammad, kalau kita ziarah ya tangannya tidak nongol dari dalam kubur dan tidak ngajak jabat tangan. Berarti pilih-pilih nih. Jadi Al-Faqih Fadl bin Muhammad ini pilih-pilih untuk mengulurkan tangan dari dalam kubur kemudian ngajak jabat tangan. Ini saya serahkan kepada penonton. Apakah penonton ini akan percaya dengan cerita yang tertulis dalam kitab Silatul Ahli halaman 90? Untuk saya pribadi, maaf, saya tidak percaya. Sekalipun yang diceritakan ini orang yang bergelar ulama, bahkan wali. Tetapi perlu diingat bahwa orang yang diceritakan ini adalah orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal, kemudian ketika diziarahi, maka tangannya akan keluar dari dalam kubur, kemudian ngajak berjabat tangan kepada si peziarahnya, bahkan mengambil manfaat dari si peziarahnya. Ini untuk saya tidak percaya. Entah untuk Muhyiddin yang sampai saat ini masih percaya dengan dongeng-dongeng dobol dari Pak Alawi, apakah akan menganggap bahwa cerita semacam ini benar-benar terjadi dan disebut sebagai keramat. Dan cerita semacam ini nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tahu bahwa cerita ini benar-benar terjadi dari mana? Karena rata-rata kitab-kitab khurafat itu adalah menceritakan katanya dari katanya. Tidak bisa dibuktikan bahwa cerita ini benar-benar terjadi. Nah, inilah yang tidak bisa saya percaya. Jadi berbeda dengan hadis. Hadis ini adalah perawinya jelas, sanadnya nyambung dari orang yang meriwayatkan pertama sampai akhir. Itu jelas perawinya. Nah, kalau cerita-cerita khurafat yang tertulis dalam kitab Ba'alawi, ini katanya bin, ya bagaimana mungkin saya mempercayainya? Dan orang yang diceritakan ini sudah mati. Orang sudah mati. Kalau diziarahi oleh para ulama, maka tangan dari si mayit yang sudah terkubur di dalam kubur, ini nongol dari dalam kubur, jebol berarti, jebol makomnya. Kemudian tangannya ngajak jabat tangan kepada si peziarahnya. Nah, ini kan cerita-cerita halu ini adalah dongeng untuk menghibur anak-anak agar tidak rewel. Nah, kalau orang seperti saya kemudian dibacakan kitab Silatul Ahli untuk mempercayai ya maaf 1000% saya tidak bakal percaya. Bagaimana mungkin orang sudah mati ketika diziarahi tangannya keluar dari dalam kubur, ngajak jabat tangan kepada si peziarahnya. Ini kan dongeng-dongeng untuk menghibur anak-anak saja. Ayo Muhyiddin, saya sodorkan ini cerita khurafat satu lagi dari kitab baru Silatul Ahli. Apakah Muhyiddin ini akan mempercayai dongeng semacam ini atau Muhyiddin tidak percaya? Nah, ketika Muhyiddin saja tidak percaya bahwa orang sudah meninggal, kemudian tangannya jebol dari dalam kubur, kemudian ngajak jabat tangan kepada si peziarahnya, berarti Muhyiddin bisa menyimpulkan bahwa kitab-kitab Ba'alawi memang mengajarkan kesesatan, mengajarkan dongeng-dongeng khurafat yang kebenarannya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lahirannya ini kan Al-Faqih Fadl bin Muhammad ini pilih kasih loh. Kalau yang menziarahi orang biasa, maka tangannya tidak keluar dari dalam kubur. Tapi kalau yang menziarahi itu orang yang punya kedudukan tinggi, ulama katakanlah, maka tangannya akan keluar dari dalam kubur dan ngajak jabat tangan.
Wes, saya nggak percaya babar blas. Yakin saya tidak percaya dengan apa yang tertulis dalam kitab Sifatul Ahli halaman 90. Dan ini menjadi satu bukti lagi bahwa kitab-kitab Balawi memang tidak berbeda jauh dari kitab-kitab yang lain, selalu penuh dengan dongeng-dongeng khurafat. Ya, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.